Yes. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak. Terima kasih sudah hadir di minggu pagi. Mungkin acara keluarga biasanya minggu pagi ya. Tapi luar biasa, alhamdulillah kita bisa sama-sama datang ke sini. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Untuk menghentikan kekerasan dan pelecehan seksual, termasuk kekerasan berbasis gender di ruang digital, terhadap perempuan dan anak. Karena melindungi mereka adalah tanggung jawab kita semua. Tugas kami melayani dengan setulus hati, berharap ridho ilahi. Kami minta diani membangun negeri. Tuhan bimbinglah kami agar selalu mawas diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semangat, kita sapa dulu beserta dengan pengikut ya dok ya. Ketika saya ucapkan selamat pagi, ucapkan pagi, pagi, pagi. Oke? Oke. Siap? Selamat pagi, 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 pagi. Masih kurang dok ternyata dok. Udah dimakan belum ya snacknya? Takutnya lapar nih. Kayaknya harusnya sudah sih. Harusnya udah ya. Kita coba sekali. Sekali lagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Nah kan Baru berasa baru itu. berasa semangat paginya, masya Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pagi ini sudah terlaksana juga berkumpul kita semua di sini dalam rangka seminar kesehatan ya dok Ringga ya. Betul Pak. Dengan tema kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak, topik yang sensitif tapi perlu untuk kita ketahui, perlu untuk kita bahas, perlu kita buka pikiran kita semua mengenai topik ini. Topik yang tabu, tapi kita dari Klinik Mitra Dia ini akan menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat kompeten pada hari ini untuk membuka wawasan kita semua. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ada semua yang hadir di sini, sangat antusias kelihatannya ya. Nah, ini kita mau bicara mengenai suatu kejadian yang setiap hari ada gitu ya. Setiap hari ada, tidak tergantung pada pendidikan, tidak dilihat dari stratifikasi sosial, tidak dilihat dari stratifikasi leluhur. Semua kejadiannya seperti ini. Yang namanya kekerasan dan pelecehan. Nah, kita lihat di sini dulu. Apa itu yang namanya kekerasan? Ya. Nah, kalau di sana saya sudah jelaskan ya bahwa kekerasan itu adalah setiap perbuatan yang menyalahgunakan kekuatan fisik atau otoritas yang mengakibatkan rasa sakit, trauma, atau kerugian pada orang lain. Kekerasan juga tidak selalu bersifat fisik. Nah, kata kekerasan di sini bukan berarti sesuatu yang mengeras ya. Nanti bapak-bapak marah lagi. Ya. Ya tegang gini dong, lihatannya serem banget sih. Biasa aja gitu ya. Kita kan bicaranya nyantai aja ya. Jadi yang dimaksud kekerasan ini karena adanya relasi sosial yang tidak sama. Nah, kami harus sosiologi antara yang satu dengan yang lain. Terjadilah yang namanya kekerasan. Kekerasan karena merasa mempunyai kekuatan, mempunyai kekuasaan. Kepala sekolah sama guru biasa. Mohon maaf ya, biasanya begitu. Karena dia merasa dia berkuasa berdasarkan aturan, dia menekan tuh sama guru itu. Menurut dia harus A, maka apapun yang dilakukan harus A. Itu udah kekerasan. Ya, jadi bukan berarti cuma dipukul. Jangan salah loh. Jangan. Jadi misalnya saya minta ya guru-guru membuat ini. Kalau kata
kata si guru, tapi kan ini seperti ini nggak bisa Bu, Pak, gitu kan. Buat pokoknya saya mau tahu. Nah itu udah kekerasan. Jadi sekali lagi kekerasan bukan dalam bentuk fisik saja, ya, dalam bentuk berbagai macam hal. Kalau ada orang yang seneng ngelihat orang susah, ada ya tuh, banyak ya, banyak kan, ada orang yang seneng ngelihat orang lain itu susah, wah itu udah ngeri tuh. Itu sudah penyakit. Nah, kita tanya Pak Ibu psikolog, ya, itu sudah penyakit. Karena apa? Dia merasa dirinya benar. Yang kita sebut dengan NPD, ya. Nah, itu tuh, merasa dirinya paling super, paling benar. Ada yang kayak gitu, Bu, tapi dia sekolahnya udah tinggi, Bu. Kan tadi sudah bilang bahwa pelaku kekerasan tidak berdasarkan klasifikasi pendidikan, turunan, dan sebagainya. Jadi clear ya, kekerasan itu bukan hanya fisik, banyak. Ya, oke. Yang kedua adalah pelecehan. Nah, sekarang kita lihat. Pelecehan itu apa? Tindakan atau perilaku yang tidak diinginkan, bersifat mengganggu, merendahkan martabat seseorang. Fokus utama itu adalah pelanggaran terhadap batasan pribadi. Ini udah lengkap nih pengertiannya. Tapi saya coba menjelaskan. Yang dimaksud pelecehan itu apa? Misalnya ada kepala guru. Terus udah gitu karena sini katanya banyak ke guru, jadi saya contohnya ke guru ya. Nah, dulu saya pernah ngajar. Saya dulu adalah guru di suatu sekolah ekonomi, gitu kan ya. Mohon maaf ya, itu guru agama. Tapi murid itu selalu menjadi korban dia. Dan yang paling di depan perang itu adalah saya. Dia marah banget sama saya. Apa sih hebatnya guru PPKN? Dulu saya guru PPKN. Apa sih hebat guru PPKN ngelarang-larang? Saya itu guru agama. Benar, Anda guru agama, tapi Anda tidak beragama. Saya gitu. Jadi tiap hari Jumat gitu, hari apa gitu, ada edisinya. Saya bilang, coba Pak edisi baru. Zaman dulu kan belum ada WA ya. Zaman dulu belum ada WA, belum ada HP dulu, zaman purba. Jadi ada surat cintanya. Terus dia pamer gitu di ruang guru gitu. Ini loh tadi saya dapat surat ini. Wah, saya tuh berantem itu guru itu. Itu adalah bentuk pelecehan. Terus disayang-sayang gitu kan ya, belai-belai gitu. Dulu saya juga mahasiswa, dosen saya ada kayak gitu. Wah, dalam hati saya, ini dosen ini kayak gini, ini kenapa ya? Apa karena dia cantik atau karena nafsu? Gitu kan. Awalnya kan dia karena cantik, gitu kan. Teman saya banyak tuh cantik. Kalau pulang gitu kan, jadi kalau saya kuliah nih sama dosen itu, saya duduk ke belakang. Kenapa? Karena supaya cepat kabur. Jadi setelah selesai kuliah saya lari gitu loh. Karena pasti dia datang. Cik, kamu gini-gini ya. Cik, ini apa ya Bapak maksudnya? Kan kamu minta tanda tangan saya. Kamu ke ruangan saya ya? Oh ya, tanda tangan. Karena saya ditunjuk jadi ketua kelas, jadi tanda tangan di ruang situ. Begitu dia mau macam-macam, wah udah siap tuh penggaris. Gue hajar. Wah, kamu kurang ajar sama orang tua. Bapak ya kurang ajar sama anak. Kenapa Bapak melakukan ini? Memang saya tidak boleh ganggu, gitu. Ini sudah dibuka sama Prof Cik, saya rasa Prof Cik lengkap sekali pembawaannya. Cuman saya agak sedikit serius, ya sedikit serius. Mungkin di sini bingung ya, forensik itu apa? Forensik mungkin yang kita ngerti otak-atik mayat aja. Padahal ilmu forensik luas ya. Kita menangani kasus-kasus korban tindak pidana khususnya yang hidup dan meninggal dan mediko-legal. Nah ini yang hidup ya, ini yang hidup bahkan sampai meninggal. Mungkin beberapa saat kemarin sudah sudah kita sama-sama ketahui bahwa ada tetap bullying sampai meninggal, kekerasan seksual di daerah Ciamis di sana sampai meninggal, yaitu kita. Dan terakhir kemarin teman-teman kita di daerah Jawa Barat ya, Membuka, Cisarua itu ya, kita mengidentifikasi jenazah seperti apa karena semua jenazah itu tidak utuh ya, mungkin kepalanya saja. Jangan sampai keluarga yang mengambil jenazahnya itu salah. Itu ya forensik, sedikit ilmu forensik ya. Oke, ini tadi mungkin sudah dipaparkan sama Prof ya. Lanjut next slide. Ya, klasifikasi tadi sudah dipaparkan sedikit sama Prof juga. Tapi sini memang kita mengkategorikan biasanya di sini ada para penegak hukum, masuk Pak Polisi yang kita hadir ya. Penegak hukum itu terdiri dari polisi, jaksa sampai hakim. Ya disinilah ya, Pak Polisi sama penegak hukum lainnya mengupayakan bahwa
untuk pelaku-pelakunya dapat dihukum sesuai dengan perilakunya terhadap si korban. Apa saja sih tadi seperti Prof bilang, memang seksual, aniaya seksual, ada beberapa persetubuhan, dan ini memang rata-rata sudah kita ada di dalam undang-undang ya. Undang-undang terbaru kita, KUHP kita yang lama itu kita dipakai sekarang KUHP yang baru. Kita hukum undang-undang acara pidana dan kita hukum pidana. Itu yang terbaru sekarang dan lebih mendalam. Tadi mungkin di zaman dulu tidak ada namanya KBGO seperti Prof bilang tadi, yang sifatnya sistem kekerasan berbasis gender online ya, di mana satu pihak di tempat yang lain, pihak yang lain di misalkan di Jakarta, satu lagi di luar daerah itu memakai kekerasan secara seksual biasanya. Kemudian TPPO, di sini mungkin ada yang tahu TPPO? Tindak pidana perdagangan orang, khususnya seksual ya, dikoordinir, bahkan sampai terakhir kemarin di pemberitaan ada satu hotel ada 5-10 anak yang dikoordinir untuk melakukan konsumsi seksual dari orang-orang yang datang. Itu juga itu bagian tugas dari kami ya, penegak hukum terutama, yang juga kami sebagai forensik untuk menjembatani apa yang diperiksa dari korbannya, karena korban ini rata-rata kan manusia ya, jadi manusia tetap dokter yang melihat. Kita memakai salah satu alat bukti yang dipakai oleh pihak kepolisian, kita membuktikan apa yang terjadi pada korbannya, sehingga penegak hukum memakai salah satu alat bukti yang berupa visum. Pernah dengar visum? Pernah dengar visum ya? Visum itu adalah hasil pemeriksaan dokter terhadap korban yang dimintakan polisi. Jadi kadang-kadang memang ada pasien datang, dok minta visum, tapi visum itu apa? Gitu. Visum itu memang suatu hasil pemeriksaan terhadap korban, tapi yang dimintakan polisi, hasil visum tetap polisi yang ambil, bukan korban. Korban hanya mendapat visum medis untuk pulang. Itu juga dibagi satu alat bukti yang bentuknya petunjuk. Nah, kekerasan ini meninggalkan bekas, bukan seperti kalau kita jatuh ada lukanya mungkin perlu dijahit atau perlu dikasih betadine lalu dibalut. Nah, kalau kekerasan yang dampaknya kekerasan terhadap anak dan perempuan tidak selalu fisik. Seringkali justru adalah kekerasan psikologis yang berdampak menjadi trauma psikologis. Dan itu gangguin kita banget. Lagi kerja asik-asik tiba-tiba keinget tuh, dibawa flashback ke kejadian-kejadian yang pernah menyakiti kita. Saya cerita sedikit, 5 tahun yang lalu sebelum pandemi saya dapat pasien korban kekerasan dilecehkan oleh belum pacar, masih teman dekat. 2 minggu yang lalu yang bersangkutan datang mau menikah. Si korban ini sudah kami tolong waktu itu di 5 tahun yang lalu. Bahkan kampus tempat laki-laki yang melecehkan itu memanggil kami, dan si pelaku saat itu mahasiswa magister itu diberhentikan langsung dari kampusnya. Saya salut banget dengan kampus itu, benar-benar hukumannya ditegakkan gitu. Dan waktu itu bergulir kasusnya di Surabaya, ada 5 korban dari si pelaku ini. Kejadiannya 5 tahun yang lalu, tapi yang terjadi 2 minggu yang lalu saat dia mempersiapkan pernikahan dengan laki-laki yang sangat menerima dia, justru dia mengatakan, sebenarnya saya siap nikah nggak ya? Saya takut banget loh kalau tidur bareng nanti dengan suami saya. Padahal kejadiannya itu adalah di 5 tahun yang lalu. Kalau secara logika mungkin, udah lama gitu ya. Tapi nyatanya enggak. Bahkan saat itu sudah kami rujuk yang bersangkutan ke psikiater mendapatkan farmakologi. Sampai sekarang masih ada loh trauma itu. Ya. Nah, ini ada fase yang namanya fase grieving. Ini teori dari Kubler-Ross. Dulu teori ini dipakai untuk para penyintas kanker. Nah, tapi ini fase Kubler-Ross ini bisa kita pakai juga terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan. Pada kondisi pertama kali ketika korban mendapatkan kekerasan, banyak yang denial. Kenapa sih kok saya? Jangan-jangan kenapa sih? Banyak menyalahkan, bahkan gak percaya. Jangan-jangan ini karena saya pakai baju ini ya, apalagi kalau bilang kamu sih pakai bajunya begini, kamu sih begini. Nah, itu makin buat nanti korban semakin denial, tidak bisa menerima situasi ini. Akhirnya memilih lagi untuk bergain dengan marah pada dirinya sendiri, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi. Moodnya bisa berubah, depresi saat itu, dan bisa sampai nanti baru fase acceptance. Kelihatannya ini dari denial, anger, depression, acceptance gitu ya.
Ini ketika korban sudah di fase acceptance, bisa balik loh ke denial lagi, bisa balik loh ke marah lagi. Ini nggak bisa langsung siklusnya langsung gitu, nggak bisa. Bahkan pada saat korban sudah acceptance, bisa mereka balik ke denial, bisa balik lagi ke depresi lagi. Sehingga fase ini, seperti tadi pasien yang saya cerita, 5 tahun lagi loh, 5 tahun yang lalu loh kejadiannya. Tapi sekarang justru muncul lagi depresinya. Saya pantas nggak nikah ya? Nanti saya nemenin gimana ya gitu ya? Saya ada juga satu kasus perempuan yang pernah dilecehkan oleh ajudan bapaknya. Yang melecehkan ajudan bapaknya, ibu ini sudah menikah punya 2 anak kembar, tapi saat dia melayani suaminya, dia selalu kebayang itu seperti suara gesekan yang dulu pelaku lakukan kepada saya. Saya itu nikah normal loh, saya itu pengen jadi istri yang soleha, yang melayani suami saya, tapi kenapa ya saya nggak bisa? Karena selalu kebayang peristiwa itu. Perilaku pelecehan seksual dapat tertuang dalam pesan teks digital, adalah bukti nyata adanya pelecehan. Sering juga ditemukan dalam komunitas LGBT dengan emotikon hati ataupun love, atau bisa emotikon lain. Menimbulkan rasa tidak aman, tertekan, terancam, bahkan direndahkan. Ya, walau memang tidak selalu dipakai, tapi waspada adalah jalan terbaik. Bisa kita lihat di sebelah kanan, emotikon berwarna love yang warna-warni ini memiliki banyak makna yang secara dasar memang sangat baik. Warna love merah melambangkan cinta, romantis, oranye persahabatan, kuning kebahagiaan, hijau adalah cinta pada alam, biru dengan ketenangannya, ungu cinta kasih terhadap ibu dan anak, coklat adalah kenyamanan, hitam melambangkan duka, putih melambangkan kesucian. Namun jangan sampai di sini, ketika ini disalahgunakan maka timbullah kerusakan. Next, kita bisa lihat bendera dengan kombinasi warna memaparkan banyak hal. Di sebelah sini ada kombinasi warna merah, oranye, putih, gradasi ke ungu melambangkan bendera lesbian. Di sebelah sini kombinasi hijau turun gradasi ke arah putih lalu ke arah biru melambangkan bendera homoseksual. Ini saya ambil contoh dari platform bernama TikTok. Kita bisa lihat di sini ada kombinasi love berwarna merah di pojok atas, oranye, putih, pink dan ungu. Kalau kita tarik garis sama bendera lesbian. Secara langsung kode itu mempresentasikan bahwa itu adalah lesbian. Kita tarik lagi lebih besar, ada komentar-komentar di sebelah sana, di mana banyak sekali akun-akun TikTok yang memberikan komentar dengan kombinasi warna. Kalau kita cermat, akun-akun tersebut adalah LGBT. Itulah mengapa kita sebagai tenaga pendidik, orang tua butuh terliterasi dengan baik tentang luasnya era digital. Next. Nah, ini yang lebih parah ibu-ibu, bapak-bapak. Ada emoji yang sekiranya bermakna, memang betul maknanya bisa terong ya, sayuran kita taunya gitu ya. Ada jagung ya jagung, apalagi gitu kan. Tapi ternyata ini dipakai oleh oknum ataupun pelaku untuk memberikan makna tersirat. Entah itu kepada anak, entah itu kepada keluarga kita, banyak hal. Ini adalah emoji yang mempresentasikan ternyata area kelamin laki-laki, mempresentasikan area kelamin perempuan dan area sensitif perempuan. Serem ya ternyata ya zaman sekarang. Tapi kalau kita tahu ada seperti ini, semoga bisa menjadi pencegahan yang lebih baik. Next. Nah, ternyata para pelaku kekerasan dan pelecehan seksual kaum LGBT tidak berbicara dengan kata per kata, tapi dengan emoji yang menyiratkan makna yang secara seksual ternyata ada. Jadi mereka pakai emot. Ternyata kalau kita pikirkan secara awam, kalau kita tutur gini ya, apa nih maksudnya gitu ya? Percakapan teks apa ini gitu? Tapi ternyata dia punya makna.
ada emot mata, terus ada ekspresi yang kelelahan, shock, ada tangan, lalu ada teror. Ternyata maknanya bisa sangat berbahaya. Gitu. Ini juga ada emoji-emoji yang bisa dipakai juga. Nah, gabungan beberapa emoji ternyata juga memberikan representase ataupun makna tersirat sebagai intercourse, sebagai masturbasi, sebagai orgasme, bahkan sampai ke oral seks. Itu yang ingin saya angkat sebetulnya Bapak Ibu dokter. Jadi memang ya disinilah kita hidup di era digital. Jadi saya juga sebetulnya merasa bersalah ketika lagi repot main kasih handphone anak saya, tapi ternyata itu adalah bahaya tanpa saya bisa mendampingi penggunaan gadget elektronik dan informasi yang begitu luas. Ternyata ada seperti ini di tengah-tengah kita. Next slide. Ini saya ambil dari lawyer di England dan Amerika. Kelucuan dan sifat menyenangkan dari emoji menjadikannya alat yang ideal untuk digunakan oleh mereka yang ingin mengeksploitasi anak di bawah umur secara seksual. Literasi emoji adalah perlindungan diri, ruang digital harus aman untuk semua. Terima kasih. Saya Adam Perdana, petugas unit reaksi cepat dari Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak. Mungkin sedikit ada anak-anak yang takut ketika laki-laki. Kalau petugasnya itu laki-laki, dia takut karena memorinya teringat karena pelakunya laki-laki, jadi takut, jadi tidak mau ngomong. Nah, kami sebagai petugas mungkin sedikit triknya seperti apa, bingung. Nama saya Tia dari Nizamia Andalusia. Saya ingin bertanya kepada Bu Sulastri juga. Kebetulan kami sebagai guru TK, Ibu. Nah, anak usia TK ini kan sering kali belum mampu untuk menjelaskan apa yang dirasakan. Kadang mereka tuh menunjukkannya dengan tantrum tiba-tiba, atau menarik diri, atau takut pada situasi tertentu. Sebagai pendidik dan orang dewasa, bagaimana kami bisa memahami apakah itu malu biasa atau ada sinyal trauma, Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya, karena setiap kali suami saya minta, saya antara membayangkan si pelaku ataupun wajah suami saya gitu. Padahal kelihatannya di luar dia bahagia pernikahannya gitu, tapi nyata-nyatanya tidak di dalam pemikiran si ibu. Apa yang terjadi adalah bahwa pada respon perempuan ataupun korban ada namanya flight, freeze. Jadi pada respon-respon psikologis yang sering muncul itu kita bisa kabur, flight gitu ya, kabur dari masalahnya, atau bahkan otak kita freeze. Kami bilangnya cognitive shutting down, atau otak kita lagi berhenti, dia nggak mau kerja. Ibarat kalau komputer tuh disuruh bergerak tapi nggak bisa berapa-apa gitu ya. Nah, itu biasa terjadi seperti itu. Dan bisa juga jadi gerakan-gerakan yang mungkin jadi gestur yang kayak buat dia takut gitu ya. Nah kalau kondisi kayak gini sebaiknya kalau ada petugasnya perempuan saat itu sebaiknya harus perempuan. Tapi kalau memang harus laki-laki karena memang ini mungkin shift 24 jam ya, malam gitu kan, biasanya kan para laki-laki yang menjaga gitu kan. Kalau bisa ada anggota keluarganya yang menenangkan, yang menemani, jadi nanti petugas bisa ngobrol, nanti ditemani sama ibu atau siapa atau kakaknya, biar korban ini bersama dengan anggota keluarga terdekatnya. Nanti masnya dari PPAPP nanti bisa sebagai pendamping tetap mendampingi, tapi tidak mungkin tidak berdekatan langsung banget gitu ya. Itu yang paling utama sekali. Nah, kemudian nanti perlu diperiksa kalau tadi kita menggunakan prinsip P3LP, look, listen, dan learn. Perhatikan apakah memang kondisinya sangat mengkhawatirkan gitu ya. Sering sekali kalau misalnya datang ke IGD gitu, ada yang misalnya bajunya sampai robek, misalnya mungkin dokter Bogi bisa melihat seperti itu ya. Nah, ya, apakah memang harus dikasih selimut dulu, apa dulu yang buat dia nyaman, apa minum dulu, atau memang dia butuh relax dulu, dikasih ruang dulu, gak apa-apa gitu. Tapi sepanjang ada yang nemenin, biasanya akan jauh lebih aman gitu. Jadi pastikan ada anggota keluarga yang memang hadir untuk bersama-sama dengan si korbannya gitu. Pun nanti kalau misalnya
ternyata penyidikan lebih lanjut nih, kasusnya berlanjut nih di kepolisian, bahkan nanti harus visum forensik ke Polri misalnya atau kemana gitu, itu pun harus ditemani oleh keluarga. Dan kalau itu di jam kerja memang sangat enak ada bantuan psikologisnya gitu ya, yang bisa teman-teman, banyak kan anak psikologi, banyak kan perempuan ya, laki-laki langka di psikologi, itu bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami gitu ya, karena laki-laki langka banget. Jadi kalau ini saya rasa kalau di siang hari tidak terlalu bermasalah gitu ya Mas ya. Oke, tadi pertanyaan terakhir adalah dari Nizamia, gimana nih kalau anak TK, apakah ini benar ekspresi kekerasan atau tantrum atau apa gitu ya, kurang lebih ya. Biasanya pada korban kekerasan itu mereka akan ada kata-kata atau respon-respon yang sering mereka omongin. Misalnya saya pernah dapat kasusnya bilangnya, jadi bapak ibunya tuh waktu itu mau bercerai, terus si bapak ini sering melakukan kekerasan. Si anak bilang, aku nggak mau ketemu papa karena dia begini, gitu. Tapi do you love your dad? Waktu saya tanya, ya aku cinta sama papa, I love him gitu ya. Tapi aku nggak mau ketemu karena dia melakukan ini, gitu. Jadi ada kata-kata yang disampaikan yang akhirnya kita bisa tahu bahwa ini adalah kekerasan, gitu. Nah nanti paling nggak yang perlu ditanyakan adalah bagaimana hubungannya dengan papanya, saya sering ngajaknya dengan gambar gitu. Coba gambar dong, papa mana, mama mana, bikin rumahnya. Kalau meja belajar kamu di mana? Tenarnya begitu, nanti dia akan cerita, oh ini papaku nih. Mereka akan pada figur mereka yang nggak suka, mereka akan pasti bikin gambar yang lebih aneh dari yang lainnya. Papanya kok digambar begitu? Kok rambutnya begitu banget? Iya, papa kan orangnya galak, papa kan. Nah, mereka kan cerita sendiri dengan cara mereka seperti itu. Kalau mama di mana? Mama di pojokan nih, kenapa? Ya kan papa lagi marah-marah. Nah, bisa suka begitu. Jadi ini kita ajak bermainnya lewat gambar aja. Coba gambar papa mama yuk. Kira-kira mama di mana, pusing di mana? Oh, kalau yang paling baik siapa? Kenapa sih papa baik? Nah, tanya itu baiknya karena apa? Kalau mama kenapa galak? Cerewet mama, kalau makanannya nggak dimakan nanti dicubit di apa? Oh, berarti kelihatan nih, oh ada nih Bu masalah di dalam sini, gitu. Kurang lebih gitu ya. Terima kasih. Nama saya Abdul Haris Fathihipon. Kalau dari pemilihannya, hari ini saya ada acara paguyuban Maluku Utara di dekat kampus UNJ bersama Gunung Maluku Utara. Tapi sebagai laki-laki saya sudah mendapat jadi dua. Jadi saya datang ke acara ini dan saya cancel acara yang paguyuban tadi ya. Nah, sekali lagi kita harus terbiasa untuk menepati janji gitu. Ya, kalau ini sangat bagus sekali, cocok untuk masyarakat urban seperti Jakarta. Sudah pengalaman ini Bapak Ibu, sekitar kami dari UNJ diundang oleh Bu Tifa di Kementerian Sosial. Kebetulan kampus UNJ itu dekat sama Kementerian Sosial. Data yang beliau paparkan itu merinding terkait dengan hubungan seks sedara, incest ya. Di Jabodetabek ini sangat tinggi, dan seperti yang dibilang oleh Bapak Ibu tadi sangat benar sekali. Dan akibatnya sangat tinggi karena ibu sayang anak, tapi ibu juga sayang papa gitu. Kalau dia lapor, kasihan nanti papanya masuk kita kasihan atau papanya ngancam ibu. Kalau lapor saya ceraikan gitu. Tapi datanya sangat tinggi. Ya, salah satu penyebabnya masalah properti. Dan tamu dari kita datang dari Kuala Lumpur datang dan heran kenapa properti apartemen di Indonesia itu banyak sekali tipe studio. Padahal pemerintah misalnya di Asia Tenggara di Indonesia sudah bikin tipe studio. Yang ideal itu ada kamar untuk anak, laki-laki, perempuan, pembantu dan ayah dan ibu. Nah, itu idealnya. Di Indonesia banyak sekali tipe studio gitu. Nah, ini penutup ya. Kami kemarin survei di sebuah sekolah negeri di Jakarta Pusat. Ya, tepatnya di Cempaka Putih. Mereka kepala sekolahnya akan gini, Paris, Bapak lihat tuh, MBG. Siang hari kami dapat MBG. Itu berarti nutrisi. Nah, ada satu yang kurang dari kita, yang aspek pendampingan psikolog.
Bapak tahu nggak? Kami ini banyak temui siswa yang waktu jam belajar ngantuk. Setelah kami tanyakan kenapa ngantuk, ternyata tidur malam tuh bergilir. Sip-sipan tuh. Adik tidurnya jam 8, bangunnya jam 10, ganti kakak. Di balik cerita itu ada yang mendidikan Pak Haris. Apa? Ini yang pemerintah jangan ngangkat sebagai isu. Yaitu banyak anak-anak yang dewasa dan usia. Karena mereka lihat nonton pada malam hari, ayah dan ibunya berhubungan badan suami istri. Dan itu terbawa dalam pikirannya. Itu aja. Kegiatan-kegiatan seperti ini perlu dukungan semua pihak, dukungan masyarakat dan termasuk di dalamnya pemerintah daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Dian sudah mengundang saya datang ke sini. Narasumbernya dan materinya yang dibawakan keren. Terus kebetulan, saya jadi gatel mau cerita nih. Kebetulan dari tahun 2011 itu saya di rumah sakit itu ngurusin HIV AIDS. Jadi saya ngurus itu dan kemarin selama pendidikan subspesialisasi juga kami kontak intens dengan pasien-pasien HIV di RSCM. Jadi ya inline gitu dengan pengalaman dan pendidikan tambahan saya. Yang ingin saya bagi, memang betul seperti yang Bapak Ibu katakan tadi yang sudah dipaparkan dengan sangat jelas bahwa saya kebetulan kebanyakan ketemunya dengan pasien-pasien gay dan bisex, Bapak Ibu. Nah, dari semua yang saya pernah temui dan coba saya kulik gitu ya, sebagian besar memang PR-nya ada di kita sih orang tua, di kita orang tua. Kita ternyata sebagai orang tua tuh harus terus belajar, misalnya dari forum-forum yang bagus seperti ini, gitu ya. Karena nggak bisa kita mendidik dengan cara seperti kita dulu dididik sama orang tua kita. Jadi kita memang harus sangat beradaptasi dengan zaman yang sedang dihadapi sama anak-anak, tapi tetap karena sebagian besar kita ini beragama, itu norma agama itu penting. Jadi nggak juga kebablasan dengan mengiyakan semua yang datang dari barat, semua perubahan yang masuk ke Indonesia, tapi tetap kita punya filter bagaimana menteri anak-anak gitu. Jadi memang yang paling PR memang kita sih ternyata sebagai orang tua. Kalau misalnya ada kasus pasien jadi HIV positif, kebetulan kalau dari saya pintu masuknya dia jadi homo atau enggak jadi bi gitu. PR-nya memang kita, PR-nya memang kita. Kekerasan dari bapak istri gitu, suami ke istri, terus dari teman juga berpengaruh seperti itu. Ya, jadi sering-sering lah kalau ada kesempatan nambah pengetahuan, pengalaman di kegiatan seperti ini ikut, karena kita memang sekali lagi harus update terus pengetahuan kita. Banyak hal yang kalau kita di rumah aja nggak punya keinginan untuk belajar, yang jadinya ujungnya nanti kita cuma bisa otoriter ke anak-anak, dan anak-anak potensinya jadi nggak berkembang gitu. Dan kalau ada masalah, anak-anak jadi nggak mau cerita ke kita seperti yang Bapak Ibu ceritakan tadi. Mungkin itu yang bisa saya share dari sedikit pengalaman yang saya punya. Terima kasih kesempatannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tamla'u khaza'ina Allahi nura wa takunu lana al-hadirin wal hadirat fi hadhihi al-'iyadah farajan wa makhrajan wa shifaan wa surura. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma sallimna wa sallim ahlana wa sallim dhurriyatana wa sallim talamidana tilmidadina min afati dunya wa azabil akhirah wa min fitnatihima wa min baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa sab'il mathani an taftaha lana bi kulli khair wa an tatafaddala alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalaka li ahlil khair ya farijal hammi ya kashifal gham ya man ya'di yaghfir warham. Allahumma ya Allah, berkahi klinik Mitra Diani dengan keberkahan yang paling sempurna menurutmu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ustadz Nas dari Al-Hamid, gimana Pak Ustadz tanggapannya? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Dr. Dian Permana selaku CEO Klinik Mitra Diani yang sudah berkontribusi untuk masyarakat dalam rangka menyelamatkan daripada kekerasan dan pelecehan seksual. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Mitra Diani ini memberikan manfaat buat masyarakat umum. Amin. Sukses selalu, berkah selalu untuk Klinik Mitra Diani. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Al-Hamid hadir dan teman-teman lain, kita membangun circle yang sehat untuk say no to kekerasan anak dan perempuan. Makasih Ustaz. Sama-sama. Oke, siap. Mantap. Luar biasa. Mas Adam dari Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak DKI Jakarta. Gimana Mas Adam melihat acara ini? Menurut saya pribadi acara ini sangat bagus ya Pak ya. Apalagi para pesertanya itu memang orang-orang yang concern di bidang terhadap perlindungan perempuan dan anak, dan juga dari para guru-guru begitu yang memang setiap harinya itu bersentuhan langsung dengan anak-anak, dan memang bisa jadi hal-hal kekerasan itu ada di sekitar mereka. Ya. Nah makanya acara-acara seperti ini itu memang sangat bermanfaat untuk kami sebagai peserta, dan harapan dari saya sih acara-acara seperti ini dapat terus berlangsung begitu, nggak hanya selesai di sini. Setuju. Ada pesan dari institusi? Stop kekerasan. Mantap. Makasih Mas Adam ya. Ya Pak. Ya, Sama-sama, Pak. saya selalu. Radio lagi dia. Bersama Prof Haris nih, Prof Haris. Waduh, makasih udah datang. Terima kasih, di Mitra acaranya Diani. luar biasa. Iya. Semoga ini menjadi masukan buat pemerintah ya. Amin. Ada pesan lagi Prof buat keluarga Indonesia? Keluarga Indonesia sekali lagi kewajiban mengatasi tindak kekerasan seksual itu merupakan tanggung jawab kita semua. Ini merupakan contoh yang luar biasa dari Mitra Diani. Semoga menjadi inspirasi buat pihak swasta lain, dan yang terpenting pemerintah menjadi rujukan buat pemerintah ya. Amin. Tugas kita bersama Prof. Tugas kita bersama sebagai warga negara dan warga bangsa. negara yang melindungi segenap seluruh tumpah darah Indonesia. Mantap. Termasuknya anak dan perempuan. Mantap. Keren Prof. Makasih udah datang Prof. Iya. Mantap. Nah, kita tanya dokter senior kita, Dokter Hana. Gimana Dokter Hana, walaupun terlambat tadi acaranya gimana? Acaranya luar biasa. MD itu mesti menjadi pelopor dalam hal-hal yang sangat krusial saat ini. Amin. Jadi dengan lihat Amino yang cukup luar biasa, saya yakin Mitra Diani bisa menjadi pelopor yang terbaik. Amin. Terima kasih. Jadi Mitra Diani itu setiap 6 bulan sekali bikin acara yang agak nasional lah. Dokter Sahrija, sekaligus Ustaz, sekaligus juga. Ini kan dokter spesialis penyakit dalam, alergi, imunologi. Bagaimana Dokter Sahrija melihat acara ini dari aspek
seorang klinisi? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya bilang terima kasih atas undangannya, terus atas acaranya. Acaranya bagus, narasumbernya bagus, penjelasannya juga oke. Memang sih yang sebenarnya diperlukan itu langkah preventif seperti ini gitu. Jadi acara-acara seperti ini tuh idealnya memang lebih banyak supaya orang tua itu nggak gagap, supaya orang tua nggak bingung bagaimana harus menghadapi tumbuh kembang anak, terus perubahan zaman gitu. Karena kebetulan saya juga udah jadi orang tua, jadi emang kita harus terus belajar. Sementara mungkin ruang formal itu kurang ada tempatnya gitu. Jadi saya setuju kalau misalnya Klinik Mitra Diani ini lebih sering buat acara seperti ini. Terima kasih, mungkin itu aja komentar dari saya. Ya, sisi seorang penasihat hukum Mitra Diani, Pak Matias Lapodura, bagaimana Bapak melihat acara ini? Ya, acara ini sangat luar biasa, apalagi pematerinya dosen-dosen dari UI ya. Nah, saya ingin ke depan dilanjutkan lagi sehingga menjadi contoh ya, potong dulu sebagai anak bangsa ya, agar ke depan menjadi itu buat anak bangsa gitu. jadi pembelajaran pendidikan buat generasi kita. Buat ya, generasi kita. Mantap, makasih Pak Matias sudah datang. Sama-sama. Thank you. Mantap. Kami dari Klinik Mitra Diani dan Kopi Teman Sehati menolak terima